Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to TDPLK Fun. Halo adik-adik dan teman-teman, apa kabar? Pada video sebelumnya kita telah mengenal peralatan dasar laboratorium kimia, di mana peralatan laboratorium kimia berdasarkan bahan dasarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, peralatan gelas, yang kedua peralatan non-gelas. Sedangkan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi alat ukur, alat pemanas, dan alat dasar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pendemonstrasian atau cara penggunaan alat non-gelas, khususnya yang berfungsi sebagai pemanas, yaitu lampu spiritus, oven, tanur, dan desikator. Adapun tujuan dibuatnya video kali ini yaitu agar adik-adik dan teman-teman dapat mempelajari atau dapat mengetahui cara penggunaan peralatan-peralatan tersebut. Alat yang pertama yaitu lampu spiritus, di mana alat ini berfungsi untuk memanaskan zat kimia dengan bahan bakar spiritus. Terdapat dua cara yang digunakan dalam penggunaan lampu spiritus, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Adapun alat yang digunakan dalam penggunaan lampu spiritus beserta fungsinya. Lampu spiritus, alat yang digunakan untuk memanaskan zat. Kaki 3 sebagai penyangga dalam proses pemanasan. Kawat kasa sebagai penyangga cawan jika dalam proses pemanasan zat secara tidak langsung, agar penyebaran panas terjadi secara merata. Kawat segitiga sebagai penyangga cawan jika dalam proses pemanasan zat secara langsung. Cawan porselin sebagai wadah zat yang akan dipanaskan. Gegep besi dan gegep kayu sebagai penjepit wadah zat yang tidak boleh diambil menggunakan tangan. Tabung reaksi sebagai wadah larutan yang akan dipanaskan. Rak tabung reaksi sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Langkah kerja penggunaan lampu spiritus secara langsung dengan menggunakan tabung reaksi. Nyalakan lampu spiritus dengan korek api. Panaskan zat yang berada dalam tabung reaksi dengan cara digoyang-goyangkan. Selama proses pemanasan berlangsung, perhatikan mulut tabung reaksi jangan dihadapkan ke wajah. Jika telah selesai, matikan lampu spiritus dengan langsung menutup sumbu dengan penutup. Langkah kerja selanjutnya yaitu penggunaan lampu spiritus secara langsung jika menggunakan cawan. Letakkan kaki 3. Letakkan spiritus di bawah kaki 3. Letakkan kawat segitiga di atas kaki 3. Letakkan wadah yang ingin dipanaskan ke atas kawat segitiga dengan bantuan gegep besi. Nyalakan lampu spiritus dengan korek api. Proses pemanasan sedang berlangsung. Matikan lampu spiritus dengan langsung menutup sumbu dengan penutup. Angkat cawan yang sudah dipanaskan dengan bantuan gegep besi. Masuk ke langkah kerja penggunaan lampu spiritus secara tidak langsung. Letakkan kaki 3. Letakkan spiritus di bawah kaki 3. Letakkan kawat kasa di atas kaki 3. Letakkan wadah yang ingin dipanaskan ke atas kawat kasa dengan bantuan gegep besi. Nyalakan lampu spiritus dengan korek api. Proses pemanasan sedang berlangsung. Matikan lampu spiritus dengan langsung menutup sumbu dengan penutup. Angkat cawan yang sudah dipanaskan dengan bantuan gegep besi. Alat yang kedua yaitu oven, di mana oven ini berfungsi untuk memanaskan dan mendinginkan peralatan kimia serta bahan kimia. Biasanya digunakan untuk mengukur kadar air. Suhu oven biasanya sekitar 105 derajat Celcius. Adapun alat yang digunakan dalam penggunaan oven yaitu sarung tangan yang berfungsi sebagai alat pelindung tangan dari panas, gegep besi yang berfungsi untuk menjepit wadah sampel yang ingin dipanaskan, kawat kasa berfungsi sebagai alas saat memindahkan wadah sampel, cawan sebagai wadah sampel yang ingin dipanaskan. Pada oven terdapat beberapa bagian yaitu kabel,
berfungsi untuk menghubungkan oven ke listrik, layar berfungsi untuk menampilkan informasi, tombol suhu untuk mengaktifkan pengatur suhu, tombol waktu untuk mengaktifkan pengatur waktu, tombol power untuk menyalakan dan mematikan oven, tombol pengatur untuk mengatur waktu dan suhu yang diinginkan, tombol konfirmasi untuk mengkonfirmasi suhu dan waktu pemanasan, pegangan untuk membuka oven. Langkah kerja penggunaan oven yaitu: sambungkan kabel ke sumber listrik, tekan tombol on, tunggu hingga layar muncul tulisan, tekan tombol pengatur suhu hingga 100 derajat Celcius, atur suhu dengan memutar pengatur, kemudian klik tombol konfirmasi, tunggu hingga suhu oven 100 derajat Celcius, masukkan sampel yang ingin dipanaskan dengan bantuan gege besi dan jangan lupa menggunakan APD. Atur waktu pemanasan, tunggu hingga proses pemanasan selesai sehingga muncul bunyi alarm, kemudian klik tombol konfirmasi. Keluarkan sampel yang sudah dikeringkan dengan bantuan gege besi dan jangan lupa menggunakan APD. Kembalikan suhu oven ke 20 derajat Celcius. Matikan waktu. Matikan oven. Lepaskan saklar. Alat yang ketiga yaitu tanur, di mana tanur ini berfungsi untuk mengaramkan atau mengabukkan zat atau sampel yang akan dianalisis. Adapun alat yang digunakan dalam pengabuan dengan menggunakan tanur yaitu sarung tangan yang berfungsi sebagai alat pelindung tangan dari panas, gege besi yang berfungsi untuk menjepit wadah sampel yang ingin diabukan, kawat kasa berfungsi sebagai alas saat memindahkan wadah sampel, krus porselin sebagai wadah sampel yang ingin diabukan. Bagian-bagian tanur yang perlu diketahui yaitu tombol power untuk menyalakan dan mematikan tanur, layar untuk menampilkan informasi suhu, grafik untuk menampilkan informasi proses pengabuan, tanda panah untuk memindahkan lampu indikator, start-stop untuk mengunci informasi proses pengabuan, tanda tambah dan minus untuk mengubah angka pada layar. Adapun arti pada grafik tanur yaitu time 1 berfungsi sebagai penunjuk waktu agar tanur mencapai suhu yang diinginkan, T1 berfungsi sebagai penunjuk suhu telah tercapai, time 2 berfungsi sebagai penunjuk waktu bahwa proses pengabuan pada suhu yang. Langkah kerja pengabuan dengan menggunakan tanur yaitu: sambungkan kabel ke sumber listrik, tekan tombol on, tunggu hingga muncul suhu di layar, tekan panah hingga lampu menyala pada time 1, kemudian atur time 1 sesuai instruksi kerja. Tekan kembali panah hingga lampu menyala pada T1, kemudian atur T1 sesuai instruksi kerja. Tekan kembali panah hingga lampu menyala pada time 2, kemudian atur time 2 sesuai instruksi kerja. Masukkan wadah yang berisi sampel yang akan diabukan dengan bantuan gege besi dan jangan lupa menggunakan sarung tangan.
Tekan tombol start agak lama hingga muncul key pada layar. Tunggu hingga proses pengabuan selesai, ditandai dengan matinya lampu dan munculnya kata N pada layar. Keluarkan sampel yang sudah diabukan dengan bantuan gigi besi dan tidak lupa menggunakan sarung tangan. Masukkan sampel yang masih panas ke dalam desikator dengan bantuan lede besi dan kawat kasa. Tekan tombol off. Lepaskan kabel sambungan listrik. Alat yang keempat yaitu desikator, di mana desikator ini berfungsi untuk mengeringkan dan menghilangkan kadar air. Adapun zat pengering yang digunakan yaitu silika gel. Adapun alat yang digunakan dalam penggunaan desikator yaitu gigi besi yang berfungsi untuk menjepit wadah sampel yang ingin didinginkan. Kawat kasa berfungsi sebagai alas saat memindahkan wadah sampel. Cawan atau krus porselin sebagai wadah sampel yang ingin dikeringkan. Langkah kerja penggunaan desikator yaitu buka tutup desikator dengan cara diputar sambil digeser ke samping. Masukkan wadah zat yang ingin dikeringkan dengan bantuan gigi besi. Tunggu hingga proses pengeringan selesai. Buka kembali tutup desikator, ambil wadah zat yang sudah dikeringkan.